itu terkait dengan contoh bahan ajar yang diketahui dari narasumber. Itu ya, terkait dengan pembelajaran fikih itu apa saja? Di pondok Jaga Satu, khususnya Pondok Putra ya, bahan ajaran buat fikih kita ambil dari kitab-kitab klasik tentunya. Kita ambil dari kitab-kitab klasik yang sudah masyhur, yang sudah biasa dikaji di pondok-pondok. Kemudian nanti ditambah dengan murojaah, sekaligus secara nggak langsung mereka menghafalkan, tapi tanpa pakai proses menghafal seperti biasa. Kita pakainya biasanya di beberapa asatid terus pakainya tanya jawab sebelum pembelajaran, sehingga secara tidak langsung gitu, secara tidak langsung mereka para santri-santri pun menghafal itu tanpa kita suruh. Ada pun beberapa kitab yang dikaji di Pondok Putra khususnya ya, di fikih itu ada dari yang paling bawah kita pakai Sulam Mudiyana. Sulam Mudiyana itu ada satu kitab yang isinya 3 pelajaran. Nah, fikih, ada tauhid, ada tarikh. Sulam Mudiyana. Ini kita agak jarang dikaji beberapa pondok, cuman ini kita dasar sekali masalah fikih, masalah tauhid, masalah tarikh. Kita ambil fikihnya dari situ. Kemudian kita ke atasnya kita pakai durusul fikih atau mabadi fikih. Jadi kita pakai itu yang karena dibagi ya, ada pengajian pagi untuk salaf, ada pengajian malam untuk yang umum dan diniyah. Itu biasanya paginya kita pakai mabadi atau malamnya pakai durusul fikih atau sebaliknya. Nanti kemudian ada juga pelajaran tambahan, itu kita pakai nahul fiqhul wadih. Juga kita pakai. Ini kan masih setara itu. Fikih ya, durusul fikih ya, mabadi fikih ya, fiqhul wadih itu tingkatan awal. Kemudian beranjak kelas 1 ini kita pakai Safinah, kita pakai matannya dulu, kemudian baru beranjak ke Nailur Roja ya, ke Syarah Safinahnya. Setelah Safinah di kelas 3 kita pakai kitab Takrib plus syarahnya Fathul Qorib. Jadi kalau untuk dihafalkan kita pakai matannya, tapi kalau untuk penjelasan memaknai kita sekali memaknai syarahnya. Kemudian pembelajaran yang paling tinggi fikihnya di kita itu yang dipelajari di kelas diniyah itu pakainya Fathul Mu'in. Cuman untuk beberapa tahun ini karena kondisi dan kemampuan yang diterima oleh santri dalam ini sementara ini masih sampai Fathul Qorib. Belum ada santri-santri yang naik ke Fathul Mu'in karena pertimbangan kemampuan, pertimbangan efektivitasan mereka untuk memahaminya. Jadi lebih baik mereka tetap bisa kitab lama, mereka paham bahwa mereka banyak ngaji kitab, cuman tidak begitu paham. Jadi sementara ini baru selesai sampai di Fathul Qorib, belum ada lagi 2-3 tahun ini belum ada naik baru mungkin belum ada. Itu beberapa kitab yang dikaji masalah fikih. Kalau hafalannya sih, kalau hafalan fikih itu biasanya kami ambil dari Safinah itu wajib setoran Safinah, Takrib, kemudian baru Zubad. Nah, Zubad ini biasanya menjadi hafalan saja. Ya. Paling dikaji juga sama santri-santri yang salaf, karena santri yang salaf punya waktu yang lebih banyak untuk kaji. Nah, ini santri salaf itu lebih banyak pengajiannya, bahkan nanti sampai fikih munakahat juga dikaji, khususnya sama santri salaf saja. Tapi kalau santri secara keseluruhan hanya ngaji fikih yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau santri salaf kami tidak punya patokan khusus ya. Tergantung siapa yang ngajar dan keinginan mengajarnya apa dan dilihat kemampuan santrinya. Karena kemarin beberapa bulan kemarin baru menyelesaikan itu fikih munakahat dan sebagainya. Itu beberapa kitab yang masih kita kaji di pondok ya. Saya tahu saya ya, gitu. Kami bertahan kepada pengajian pondok-pondok salafi yang tetap megang pada kitab-kitab yang sudah salaf, yang sudah masyhur di luar sana di pondok-pondok. Adapun kitab-kitab buku-buku atau kitab-kitab lain belum ada ya gebrakan ke sana ya. Cuma ya mungkin bisa ke sana, cuma sepertinya tetap di kitab-kitab salaf. Bertahan pemahaman salaf, bertahan pemahaman yang dari dulu gitu. Sehingga di bagaimana santri mengamalkan saja. Oke, selanjutnya itu adalah faktor atau kendala pemahaman. Jadi kendala apa aja yang untuk menempuh fikih yang begini tuh misalnya sampai tidak apa kendala yang kira-kira sering ditemui itu di majelis apa
Ya, mungkin salah satunya itu kenapa belum adanya santri-santri yang ngaji Fathul Muin, karena satu pemahaman santri-santri yang masuk ke pondok pesantren Jati Satu kebanyakan mereka yang masih awam sekali. Di luar beberapa pondok yang terus mengacu kepada bibit-bibit beberapa pelajaran gitu. Jati Satu karena jelas motonya almarhum Kang Aib bahwa Jati Satu tidak mencetak ulama. Kami tidak mencetak ulama-ulama yang alim tidak, tapi kami mencetak muslim. Maka fokus kami terhadap santri-santri kami adalah di fikih-fikih wajib. Yang sering sekali dulu, ya, sering sekali ketika kami mencoba untuk ngasih pelajaran-pelajaran yang lebih kepada santri-santri, mereka masih kurang bisa memahami fikih-fikih wajib. Apalagi Jati Satu pondok yang bebas di sini mereka bisa sekolah dimanapun. Ya. Kalau pondok-pondok lain kan mereka sudah punya yayasan yang sekolah di dalam yayasan sendiri. Sedangkan santri kami tidak, santri kami dibebaskan bisa sekolah dimanapun, di SMP manapun, di MTS manapun, di SMA manapun, bahkan di fakultas kuliahan apapun gitu, tidak terbatas. Sehingga mereka itu santri-santri kami lebih lebih sering ketemu dengan fenomena-fenomena di luar yang terlalu rancu, terlalu beda gitu dengan apa yang mereka pelajari. Bagaimana di fikih itu dilarang, bagaimana di fikih itu tidak diperkenankan, tapi sedangkan di pesantren itu menjadi hal yang tabu, itu menjadi hal yang tidak lumrah. Jangan jauh-jauh ketika kami mencoba ngasih tahu bagaimana batasan mahram gitu kepada santri-santri kami. Kemudian mereka melihat batasan mahram itu dilanggar di luar, itu menjadi hal yang biasa. Tapi ketika di dalam batasan mahram itu dilanggar, itu menjadi hal yang luar biasa. Sehingga santri kami dihadapkan kepada dua kenyataan gitu. Ketika kenyataan yang di pondok dibawa keluar, santri kami akan terkesan menjadi orang yang aneh, yang nggak mau bersosialisasi, yang kesannya itu sok suci dan sebagainya. Nah ini fenomena-fenomena ini kadang-kadang butuh proses untuk kami supaya mereka lebih kuat, lebih yakin untuk megang pemahaman fikih yang kami berikan kepada mereka. Dan banyak hal lainnya lah. Di tongkrongan ketika mereka sekolah, ketika mereka melakukan kerja kelompok, itu ketika mereka ingin menjadi orang yang pertama orang yang pertama buat sholat, ketika azan kemudian mereka ingin sholat, itu seperti aneh di kelompoknya gitu, sholatnya santai dan sebagainya. Tapi ketika di pondok, santri yang santai, santri yang tidur dan sebagainya, itu menjadi yang aneh. Jadi ada dua kenyataan yang berbeda. Ada dua kenyataan. Itu salah satu kendala yang dialami Jati Satu, dialami kami gitu, untuk supaya kami bisa lebih perhatian. Tapi kendala tersebut kita anggap sebagai peluang juga supaya mereka lebih tahu bagaimana kondisi nanti ketika mereka keluar. Jadi kami harap ketika kendala tersebut juga bisa menjadi alasan, bisa menjadi case yang kuat bagaimana kondisi fikih, kondisi Islam di sekitar mereka saat ini, sehingga mereka bisa lebih bijak bersikap, ya. Karena kalau belajar dari beberapa tempat yang terlalu tertutup kemudian mereka keluar, santri-santri kami gitu ya. Kalau santri lain ada kemungkinan untuk adaptasinya lebih lama, tapi santri kami karena sudah melihat kondisi, melihat dan sebagainya. Bahkan santri kami untuk makan saja, santri kami bisa sampai mencari makan ke kesepuhan, yang notabene kesepuhan itu berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang gitu. Yang hukum fikih itu di kehidupan kita, walaupun ada Masjid Agung di situ, kadang-kadang masih dilanggar. Nah kan santri kami itu melihat fenomena itu semua, sehingga kalau kita berbagi tantangannya santri kami itu bagaimana mereka memahami fikih. Di satu sisi mereka juga harus bijak menyikapi keadaan sekitarnya tentang fikih, sehingga tidak saklek di fikihnya gitu. Tidak, ya ini haram, ya ini nggak boleh, tapi ada kebijakan-kebijakan lain yang mereka bisa ambil. Terima kasih atas pemaparannya. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam bahan ajar yang diterapkan di Pondok Jati Satu sekarang ini yang masih menggunakan salafi dan harus diperhatikan. Ya, kalau kekurangannya adalah itu bagaimana kami di era modernisasi ini harus mencoba tetap itu memegang apa yang sudah diwariskan oleh leluhur Jati Satu, tetap megang pakai kitab-kitab yang salafi, dengan metode yang salafi. Dan salah satu yang berbeda dari Jati Satu itu sering sekali ya ketika dilihat oleh usaha lain, pondok-pondok lain, Jati Satu terlalu santai. Karena Kang Ayub mengajarkan santai itu yang penting ngaji. Datangnya jam berapa, masuknya jam berapa, tidak apa-apa, yang penting ngaji. Maka sering sekali terjadi di potret Jati Satu yang kesannya kurang adab di pondok lain.
ketika pengajian sudah mulai mereka baru siap-siap, baru masih santai gitu. Tapi salah satu yang ditanamkan sama guru kamu, yang penting mereka mau ngaji, mereka mau hadir pengajian gitu. Jadi salah satu itu bisa menjadi sesuatu yang kurang di tempat lain, tapi itu menjadi sesuatu yang khas di Jaga Satu, karena kami diajarkan mereka mau ngaji saja, mereka mau mondok saja bersyukur, karena Jaga Satu pondok yang terlalu bebas. Santri itu dengan mudah sekali santai di pinggir jalan, kemudian pura-pura dan sebagainya, tiba-tiba hilang, bisa saja naik angkot dan sebagainya, tapi mereka tidak lakukan itu gitu. Tidak lakukan itu ya. Adapun di pembelajaran fikih sendiri, di pembelajaran pondok pesantren sendiri, kita sering kesulitan dengan kualitas santri yang masuk itu semakin tahun semakin menurun ya. Kadang-kadang mereka sudah bawa latar belakang yang begitu lumayan, tapi ketika kami tanyakan masalah fikihnya, masalah sholatnya, masalah bacaannya ketika sholat, mereka masih jauh gitu kan. Di kasus tertentu mereka sudah mulai menghafalkan juz amma, tapi ketika kita coba cek hafalannya, bacaannya itu masih kurang, sehingga yang masuk ke Jaga Satu sering sekali orang-orang yang masih awam sekali masalah belajar, masalah ngaji gitu. Sehingga kami tadi mencoba mencari, meraba lagi kitab-kitab yang bawah lagi gitu. Kalau di pondok-pondok biasanya kan fikih yang bawah ini Safinah sudah gitu. Tapi karena kondisi itu kami cari lagi, ketemu Durusul Fiqhiyah, ketemu Mabadi Fiqhiyah, kita cari lagi kitab yang lebih bawah lagi, yaitu Sulamuddiyana itu kitab yang rendah sekali menurut kami masalah fikih, cuman mencakup fikih yang wajib. Apalagi yang masuk ya, sering sekali mereka sudah belajar fikih yang terlalu jauh, tapi ketika dilihat yang wajibnya masih kurang. Itu juga alasan kenapa kami tidak ketika masuk langsung banyak hafalan dan sebagainya. Yang kami tanya cuma kewajibannya, wajibnya apa, itu yang kami ajarkan. Mereka sudah wajib sholat, kami ajarkan sholat. Mereka sudah wajib apa, kami ajarkan itu. Dan tadi memang ada nanti beberapa kelas kita wajibkan hafalan, cuman dari kelas-kelas kecil kami sudah coba metode tanya jawab, sehingga otomatis mereka menjawab sesuai dengan pelajaran yang kemarin. Jadi ketika masuk pelajaran sekarang, kemarin masalah furudul wudu, maka kami akan tanya, kam furudul wudu, berapa furudul wudu, apa saja, sebutkan dengan teks sesuai kitabnya. Karena sebagaimana guru kami mengatakan, kalau masalah ilmu pelajaran, jangan apa kata anak, tapi kamakola saja, sebagaimana yang dikatakan para ulama, sebagaimana ulama fikih mengatakan itu gitu. Salah satu tantangan zaman sekarang kan juga begitu. Sering sekali manusia zaman sekarang dia dipicu untuk merepresentasikan Islam fikih sesuai dengan pikirannya, padahal mereka belum saatnya gitu. Jadi dan kelebihan ngaji salaf ini ya, mereka akan memang kalau dibandingkan dengan pengajian yang semi modern, mereka lebih cepat. Tapi pengajian yang salaf mereka bisa lebih memaknai proses mengajinya gitu. Kemudian mereka lebih bisa belajar dari ulama-ulama yang terdahulu yang benar-benar dari kitabnya. Jadi tidak dari sumber-sumber, apalagi zaman sekarang sumber-sumbernya macam-macam. Kenapa kami pertahankan kepada kesalafian? Karena kami sudah tahu kitab-kitab salafi yang kami pelajari sudah sumbernya kredibel. Yang lain-lain masih perlu kajian dan sebagainya. Saya pikir itu sedikit kekurangan dan kelebihannya di Jaga Satu ya terus.